Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 untuk teknik komputer informatika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu program komputer. Sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, biasanya kalau pada kompetensi dasar yang ada, sesudah pendahuluan tentang program komputer itu diikuti dengan instalasi software untuk membuat program komputer, menuliskan program komputer. Untuk sementara saya langkai dulu itu. Saya akan langsung ke materi ini. Sudah tahu apa itu program komputer? Nah, sekarang bagaimana sebenarnya caranya membuat program komputer? Jadi pada dasarnya untuk membuat program komputer itu karena dia instruksinya harus sesuai dengan logika, masuk akal dan logika, maka ada langkah-langkah tertentu yang harus kita lakukan ketika ingin membuat program komputer. Yang pertama, defining the problem. Defining the problem itu menjelaskan masalah. Jadi ketika kita membuat sebuah program komputer, kita ingin komputer itu menyelesaikan sebuah masalah. Harus ada sesuatu yang diselesaikan. Program komputer itu begitu. Jadi ada enggak program komputer yang apa gitu yang tidak menyelesaikan problem? Saya kira tidak ada ya, buat apa juga. Jadi sebuah program komputer itu kan alat bantu, jadi dibuat untuk menyelesaikan masalah. Makanya ketika membuat program komputer, kita harus mendefinisikan masalah. Ini penting biar kita tahu apa yang kita kerjakan. Kita minta bantu komputer itu mengerjakan apa, kita tahu. Dari situ kita tahu apa yang harus dimasukkan, di input atau dibaca, apa yang harus diproses dan bagaimana cara prosesnya, serta apa yang akan dikeluarkan, hasil apa yang akan dicapai atau outputnya. Jadi langkah pertama adalah kita harus bisa mendefinisikan masalah. Secara umum masalah itu begitu spesifik. Masalahnya apa? Solusi yang kita harapkan apa? Nah, nanti dari situ kita bikin urut-urutan mengerjakannya. Nah, kalau ada yang mau dimasukkan sebagai bahan inputan apa, cara mengolah bahan inputan itu bagaimana, dan solusinya bagaimana. Yang kedua, harus ada planning and design system. Jadi sebelum membuat program komputer, kita harus merencanakan dulu dan mendesain sistemnya. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita desain, harus kita rencanakan dan desain. Yang pertama, kita harus mendesain antar mukanya, tampilannya, atau layout. Jadi tidak ujuk-ujuk depan komputer bikin program tanpa kita tahu mau layoutnya bagaimana. Itu nonsense itu. Jadi kita planning dulu atau rencanakan layoutnya bagaimana, bisa kita sketch dalam gambar dan seterusnya, boleh. Terus itu yang pertama, minimal ada layoutnya. Yang kedua, minimal ada flowchartnya. Jadi flowchartnya itu harus penyelesaian masalahnya. Ketika program dimulai, kalau memang ada yang mau diinput, apa yang mau diinput, kalau memang ada yang mau dipilih, apa yang mau dipilih, dan apa yang akan dikeluarkan, dan ketika program selesai. Jadi planning and design system ini minimal ada 3 hal. Yang pertama ada desain tatap mukanya atau tampilannya, yang kedua ada flowchartnya, dan yang ketiga ada algoritmanya. Algoritma atau tata aturan menyelesaikan masalah. Jadi ada algoritma ketika kita membuat sebuah program komputernya. Planning and design system itu sangat penting. Minimal ketiga hal tadi itu kita buat duluan di planning and design system itu. Tampilan awal, flowchart, dan algoritma. Terus yang ketiga adalah implementasi. Implementasi itu ya kita buat dari desain yang sudah kita buat itu, kita implementasikan, kita buat aplikasi yang kita mau buat itu atau program yang mau kita buat.
Sesudah dibuat programnya, ada dokumentasi. Dokumentasi itu bisa berisi tentang langkah-langkah membuat program. Apalagi kalau programnya open source, artinya kode-kode program itu terbuka untuk umum, jadi orang bisa mengaksesnya dan memodifikasinya. Nah, biar orang jadi mudah memodifikasi, ya kita bikin dokumentasinya. Dokumentasi ini penting sekali untuk kita sebagai pembuat dan pengguna. Jadi ada dua domain ada dua pengguna dokumentasi. Yang pertama adalah pembuatnya. Gunanya buat apa? Ketika ada masalah, kita bisa selesaikan dengan mudah. Karena tahu, oh ini dari sini, dari sini, dari sini. Terus yang kedua, buat pengguna. Pengguna sangat penting dikasih dokumentasi. Karena ingat, program ini dibuat untuk digunakan. Nah, bagaimana orang bisa menggunakan kalau tidak tahu cara menggunakannya? Jadi ada penjelasan komponen-komponen di dalam. Misalnya kita bikin tombol. Tombolnya buat apa? Jadi begini, ini sering saya ceritakan. Di Microsoft Office, di MS Office, Microsoft Word lah misalkan, atau Microsoft Excel. Biasanya kan Excel itu rumusnya banyak. Toolbarnya itu tombol-tombolnya banyak sekali, menu-menunya banyak sekali. Nah, kadang-kadang yang herannya adalah orang kursus untuk mempelajari fungsi tombol-tombol itu. Padahal Excel menyediakan dokumentasinya. Jadi sebenarnya kalau ingin belajar cara penggunaan Excel atau Word tidak perlu kursus. Anda baca saja dokumentasinya. Sir, ada enggak program tidak ada dokumentasi? Ada. Program yang tidak ada dokumentasi biasanya program tidak laku. Malas orang makainya. Bagaimana mau makainya tidak ada petunjuk cara penggunaannya. Jadi dokumentasi ada dua, untuk pembuat itu berfungsi untuk tracing bugs misalkan dan seterusnya, atau menambah-nambah fasilitas dan seterusnya, dan juga untuk pengguna. Pengguna biar tahu cara menggunakan aplikasi yang dibuat atau program yang dibuat. Dan yang kelima, langkah kelima adalah testing. Jadi diuji coba dulu, aplikasi sudah dibuat, diuji coba dulu. Diuji coba buat apa? Ya tahu kalau misalkan ada inputan berbeda, hasilnya bagaimana, ada errornya enggak, ada bugsnya. Testing itu penting sekali, sebelum rilis testing dulu. Karena dari situ kita bisa tahu kelemahan. Jadi ada orang bilang begini, programmer itu dia ketika menyeberang di jalan satu arah, dia harus melihat kedua arah. Karena itu, makanya karena harus berhati-hati. Jangan sampai ketika program rilis dipakai banyak orang, bugsnya banyak. Wah, kesel orang jadinya. Dan yang ketiga, maintenance. Maintenance ini kalau sekarang sudah jadi semacam kewajiban ketika kita bikin program. Nah, apalagi kalau programnya online, itu maintenance itu penting sekali. Selain memperbaiki bugs-bugs atau celah-celah program yang kita punya, maintenance juga biasanya digunakan untuk menambah fitur, merubah tampilan, dan seterusnya. Jadi ada 6 hal ini yang penting, langkah-langkah membuat program komputer. Yang pertama, defining the problem, mendefinisikan masalah. Yang kedua, planning and design system. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, testing. Dan yang keenam, maintenance. Berikutnya. Nah, kenapa saya langsung lompat ke cara membuat program ini? Karena saya akan coba dari sesuatu yang kita buat dulu, baru kita belajar satu-satu. Yang pertama, jika 6 hal tadi kita terapkan, contohnya seperti ini. Contohnya kita akan membuat aplikasi kalkulator sederhana. Nah, tadi katanya kalau pengen bikin program, langkah pertama adalah defining the problem, mendefinisikan masalah. Rumusan masalah yang kita punya adalah kita ingin membuat aplikasi kalkulator yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian antara dua buah bilangan real. Jadi aplikasi kalkulator nanti bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dari dua buah bilangan real. Ini salah satu contoh untuk mendefinisikan masalah. Jadi jelas, nanti akan ada penjumlahan, akan ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apa yang dioperasikan operasi namanya aritmetika?
Apa yang dioperasikan dengan operasi aritmetika itu? Ya, 2 buah bilangan real. Jadi bilangan real ada 2, kita operasikan. Nah, begitu cara mendefinisikan masalah. Yang kedua, planning and design system. Nih, planning and design system. Seperti yang saya katakan tadi bahwa merencanakan atau mendesain sistem minimal ada 3. Layout, flowchart, dan algoritmanya harus kita buat. Misalnya begini, kita ingin membuat aplikasi kalkulator sederhana. Dengan kalkulatornya ini nanti akan digunakan untuk sebagai aplikasi untuk sistem misalkan Android. Misalkan sistemnya adalah Android. Jadi bagaimana caranya kita membuat kalkulator Android. Nah, yang pertama desain layout. Desain layoutnya akan seperti ini. Ini digambar duluan. Ketika kita bikin aplikasi, posisi-posisi ini kita gambar duluan. Jangan nanti di depan komputer baru kita buat. Wah, itu repot itu. Jadi nanti akan ada kotak yang namanya angka 1. Kotak kedua namanya angka 2. Kotak pertama dan kedua ini untuk mengisi angka. Terus ada tombol tambah, tombol kurang, tombol kali, dan tombol bagi. Nanti kalau tombol ini dipencet, nah hasilnya akan muncul di sini. Jadi layoutnya kira-kira akan seperti ini. Sebenarnya kalau mau lebih kompleks pun boleh. Contohnya saja seperti ini. Pakai warna, pakai segala macam, tinggal kita tambah-tambahkan. Contohnya layout seperti itu. Terus yang kedua, yang ketiga, jadi sudah mendefinisikan masalah, planning and design system. Oh, masih bagian kedua ini. Nah, masih ada bagian planning and design system. Kita membuat juga flowchart aplikasi. Nah, nanti sebenarnya simbol-simbol ini ada maksudnya pada setiap flowchart. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kira-kira begini flowchartnya, contohnya. Aplikasi dimulai, nanti akan ada input angka pertama, akan ada input angka kedua, baru nanti ada operasi aritmetika, pilihan operasi aritmetika. Kalau misalkan dia angka 1 bahagi angka 2 yang dipilih, maka hasilnya apa? Kalau kali hasilnya apa, kurang hasilnya apa, tambah hasilnya apa. Selesai aplikasinya. Nah, ini contoh flowchartnya. Nanti pada pembahasan lebih lanjut kita akan bahas ini simbol untuk apa, ini simbol untuk kenapa ini dan ini beda simbolnya. Nah, nanti akan kita bahas. Tapi kira-kira ini cara membuat flowchartnya. Ini kenapa selesai di atas, mulai di sini. Ya kalau digambarkan ke bawah susah. Slide-nya tidak cukup. Dan yang ketiga, ada algoritmanya. Algoritma ini nanti akan dibahas tersendiri. Akan kita bahas lebih jelas tersendiri. Karena algoritma ini menyangkut tentang logika pemrograman. Bagaimana sebuah program itu kita susun logikanya. Contohnya begini. Dari aplikasi membuat kalkulator sederhana itu. Langkah pertama kita tetapkan angka 1 dan angka 2 adalah bilangan real. Baru kita masukkan angka 1 dan angka 2. Berapa angka 1 dan angka 2. Baru nanti kita tentukan jenis operasi. Jika operasi aritmetika adalah tambah, maka angka 1 dan angka 2 ditambah. Jika operasi aritmetika adalah kurang, maka angka 1 angka 2 dikurang. Kalau kali, maka ini dikali. Dan kalau bagi, maka ini dibagi. Dan yang keempat, sudah itu operasinya, akan muncul tampilan hasil. Jadi ketiga hal ini yang minimal ada pada desain layout. Nanti bisa ada data flow diagram, DFD tingkat pertama, dan seterusnya. Tapi minimal pada planning and design kita punya 3 ini. Punya desain layout, punya flowchart, dan punya algoritma. Nah, langkah ketiga, implementasi. Nanti pada video berikut kita akan coba buat aplikasi yang sesuai dengan rumusan masalah dan desain yang kita buat tadi itu. Nanti biar tidak rumit, kita akan menggunakan Kodular. Kodular ini bahasa pemrograman untuk Android, dia berbasis web. Jadi tidak perlu install apa-apa, mungkin hanya di smartphone-nya saja diinstal Kodular untuk lihatnya. Kita akan coba untuk membuat aplikasi sesuai dengan rancangan kita menggunakan nih, Kodular. Nanti pada video berikut akan saya perlihatkan. Yang keempat, jadi sudah diimplementasikan,
kita sampai pada dokumentasi. Contoh dokumentasinya begini. Panduan penggunaan aplikasi kalkulator sederhana. 1. Aktifkan kursor pada kolom angka 1 dan masukkan nilai. Jadi aktifkan dulu. Orang tahu kalau mau mau isi angka di sini, aktifkan kursornya dulu, berarti klik dulu. Yang kedua, aktifkan kursor pada angka 2. Yang ketiga, pilih tombol tambah, kurang, kali, atau bagi. Nanti hasil operasi akan muncul pada hasil. Terus kalau mau keluar, gunakan tombol ini. Gunakan tombol yang ini untuk menutup aplikasi. Nah, ini dokumentasi sederhana. Ini untuk pengguna. Untuk pembuat, kita bisa bikin dokumentasi sendiri. Jadi misalnya ini dibagi modul ini cara membuatnya bagaimana. Nah, kita dokumentasikan. Tapi minimal dokumentasi kita harus buat untuk orang yang menggunakan. Biar dia tahu cara menggunakannya. Tidak ujuk-ujuk dikasih program, mereka tidak tahu cara bikinnya. Cara pakainya, bukan cara bikinnya. Dan yang kelima, testing. Nah, testing, ini kegiatan uji coba. Sudah aplikasi dibuat, kita menguji coba aplikasi, minimal ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana performa atau tampilan aplikasi dijalankan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan aplikasi kita nanti itu berbasis Android. Aplikasi ini, kalkulator sederhana ini berbasis Android. Nah, bagaimana dengan HP yang RAM-nya 1 GB misalkan. Atau RAM memori internal RAM-nya 2 GB. Performanya bagaimana? Bagaimana dengan Android yang merek A, merek B, merek C, performanya bagaimana? Nah, itu gunanya testing. Jangan sampai aplikasi kita hanya jalan pada yang RAM 4 GB. Orang yang punya RAM 1 GB tidak bisa menjalankan. Nah, hal seperti itu yang kita hindari, makanya perlu dilakukan testing. Terus yang kedua, yang kenapa testing harus dilakukan, ini integrasi pada saat diinstal di klien. Jadi ketika kita membuat di komputer, jadi. Pas diinstal, tidak jadi. Nah, itu yang perlu dilakukan testing. Atau mungkin ketika diinstal malah kliennya jadi rusak. Programnya jadi rusak. Misalkan kita mau install di emulator BlueStack. BlueStack atau BlueStack. Ya, ketika diinstal di emulator itu tidak jalan. Tapi diinstal di emulator yang lain, jalan. Di Android versi apa gitu jalan, Android versi lain tidak jalan. Nah, ini gunanya testing. Terus yang kedua adalah validasi. Validasi ini sangat penting. Ini menguji aplikasi dengan beragam jenis input. Jadi bagaimana kalau misalkan, kan tadi bilangan real ya. Bagaimana kalau 1, kalau min 1, kalau 1/2, kalau min 1/2. Jawabannya benar enggak? Nah, beragam input itu kita coba pada aplikasi di bagian testing ini. Biar kita tahu aplikasi kita itu error atau tidak. Kalau error, perbaiki. Nah, yang terakhir adalah maintenance. Proses maintenance adalah proses update atau perbaikan program. Jadi, maintenance itu kalau misalkan kan kadang-kadang dijalankan di satu orang lancar. Jalankan sistem yang lain lancar. Berikutnya lagi tidak lancar. Nah, pada saat itulah kita perlu maintenance ini. Misalnya si A tidak ketemu bugs, tapi si B ketemu bugs. Misalkan kalau pencet bintang 1, 2, 3 pagar, malah keluar telepon, cek pulsa. Padahal yang kita buat kalkulator. Nah, disitulah ternyata bugs. Disitulah kita perlu perbaikan program. Nah, pada proses itu namanya maintenance. Jadi maintenance adalah proses update atau perbaikan program jika terdapat kendala yang dilaporkan oleh pengguna atau ada penambahan fitur baru. Misalkan sudah ini kita tambahkan fitur baru namanya modulo. Modulo itu sisa pembagian. Ini ada yang nanya, ini aplikasinya bagus tapi saya mau cari misalkan kalau 3 dibagi 2 sisanya berapa ya? Iya ya. Kalau begitu kita tambahkan fitur baru. Nah, di situ juga proses maintenance-nya berlaku. Jadi saya kira itu ada 6 langkah untuk membuat aplikasi. Yang pertama adalah
Defining the problem, mendefinisikan masalah. Planning and design system, membuat desain sistem. Mengimplementasikan apa yang kita sudah rencanakan dan desain tadi, membuat programnya maksudnya. Membuat dokumentasi, baik untuk pembuat maupun untuk pengguna. Dan yang kelima, testing. Dan yang keenam, maintenance. Itu langkah-langkah membuat program komputer. Ada banyak hal di sini yang saya belum jelaskan. Misalkan, bagaimana membuat layout, apa itu UI, UX, bagaimana cara membuat flowchart, bagaimana membuat algoritma, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi mau saya adalah ketika melihat ini Anda sudah punya gambaran duluan. Oke, saya kira demikian penjelasannya. Pada pertemuan berikut kita akan coba membuat aplikasi yang kita contohkan ini menjadi sebuah aplikasi yang jadi sesuai dengan langkah-langkah yang kita sudah buat. Yang langkah-langkah di sini. Ya, itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi pada video berikut. Terima kasih.